Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para orang tua kami, para bapak, hadirin jamaah Masjid Ulia Al-Mashkiri, yang alhamdulillah kita semuanya masih diberikan berbagai macam kenikmatan, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, dan juga tentunya nikmat kesempatan, sehingga kita semuanya pada kesempatan malam ini diberikan hidayah dan juga taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya bisa hadir dalam kajian rutin kita, yang mana mudah-mudahan segala rangkaian ibadah kita dari mulai sholat maghrib berjamaah, kemudian zikirnya, i'tikafnya, sekaligus ta'limnya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya mendapatkan keridhaannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah selalu pada junjungan kita, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta mudah-mudahan sampai kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku para pengikutnya. Baik, para hadirin, para bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian kita pada kesempatan malam ini, yaitu tentang keutamaan lapar, kesederhanaan hidup, berhemat dalam berpakaian, minuman dan makanan, serta mengekang hawa nafsu. Hadisnya hadis yang ke-6, betul ya? Apa yang ke-7? Oh, yang ke-8 ya? Bagian ke-8 ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Khalid ibn Umar al-Adawi. Hadis diterima dari Khalid bin Umar al-Adawi. Qala, beliau berkata, khatabana Utbah bin Ghazwan. Utbah bin Ghazwan berkhutbah kepada kami, wa kana amiron 'alal Basrah, dan Utbah bin Ghazwan ini adalah seorang gubernur di Basrah. Fahamidallaha, lalu beliau memuji kepada Allah, wa athna alaihi, dan menyanjung kepadanya. Summa qala, kemudian beliau berkata, amma ba'du, fa innad dunya qad adzanat, sesungguhnya dunia ini telah mengingatkan, bisurmin, akan kehancurannya, wa wallat hadda'a, dan melaju dengan cepat,
walam yabqa minha illa subabatun, dan tidaklah tersisa daripadanya melainkan hanya seperti air, kasobabatil ina'i, seperti air yang ada di dalam wadah atau bejana, yatasobuha sohibuha, lalu kemudian dituangkan oleh pemiliknya, wa innakum muntaqiluna minha, dan sesungguhnya kamu sekalian berpindah daripadanya, ila darin, pada alam dunia, atau dari ke alam dunia, la zawala laha, yang tidak akan binasa lagi, fantakilu bi khairim ma bihadratikum, kemudian berpindahlah kalian dengan bekal kalian. Fa innahu qad dzukira lana, maka sesungguhnya telah diceritakan kepada kami, annal hajara yulqa min syafiri jahannam, sesungguhnya sebuah batu kalau dilemparkan ke neraka jahanam, yulqa min syafiri jahannam payahwi fiha sab'ina, maka dalam waktu 70 tahun la yudrikulaha qa'ran, batu tersebut tidak akan sampai pada dasar neraka jahanam tersebut. Wallahi latumla anna, maka demi Allah neraka jahanam itu akan dipenuhi. Afa'ajibtum, maka apakah kalian semuanya merasa heran? Walaqad dzukira lana anna bainal misra'aini, dan sesungguhnya telah diceritakan pula kepada kami bahwa jarak antara dua pintu gerbang surga itu, mimma sari'il jannah masiratu arba'ina aman, itu jaraknya adalah 40 tahun perjalanan. Wala ya'tiyanna 'alaiha yaumun wa huwa kadidun minaz ziham, dan sesungguhnya mereka akan memasuki ke dalam surga tersebut itu dengan berdesak-desakan. Walaqad ra'aituni, dan sesungguhnya dan sesungguhnya kami melihat kepadaku sabi'a sab'ati ma'a Rasulillah, sewaktu saya berjalan atau sewaktu saya bertuju dengan Rasulullah, malana ta'amun illa waraqus syajar, tidak ada bagi kami kecuali daun daripada sebuah pohon, hatta qarihat asdaquna, sehingga pecahlah bibir kami, faltaqattu burdatan, lalu kemudian kami membagikan pada burdah atau selimut
Fasyaqaqtuha baini wa baina Sa'd bin Malik. Lalu kami membagikan antara untuk kami dan untuk Sa'ad bin Malik. Fatajartu binisfiha. Lalu kami menjadikan sarung setengahnya, wa tazarra binisfiha wa tazarra Sa'dun binisfiha, dan Sa'ad menjadikan sarung dengan setengahnya pula. Fama asbahal yauma minna. Tetapi sekarang atau pada hari ini, minna ahadun illa asbaha amiran ala Misrin. Dari kami telah menjadi seorang amir atau gubernur di Mesir. Wa inni a'udzu billahi an akuna fi nafsi 'adiman wa indallahi saghiran. Dan sungguhnya saya berlindung kepada Allah, dalam diri saya terdapat kebesaran tetapi di sisi Allah sangat kecil. Rawahu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis ini menjelaskan tentang hidup sederhana. Nah, mungkin masalah kesederhanaan ini kalau kita mengukur dalam kehidupan sehari-hari kita jauh daripada hidup sederhana. Bahkan saya sendiri pun tidak pantas sebenarnya membicarakan tentang hidup sederhana, karena saya sendiri pun jauh daripada kesederhanaan. Karena memang di masa saat ini yang namanya kehidupan manusia itu ternyata tidak pernah dalam urusan dunia itu kita melihat ke bawah. Selalu kita melihatnya ke atas. Kita memiliki sepeda, kita lihat orang yang sudah punya motor. Sudah punya motor, kemudian kita lihat lagi orang yang di atas kita, sehingga kita ingin melihat ataupun kita ingin memiliki mobil seperti orang lain memiliki mobil. Artinya dalam kehidupan kita, terutama urusan dunia ini, kita tidak pernah merasa puas. Jangankan puas, kita tidak pernah merasakan cukup dengan apa yang ada. Sehingga ketika kita tidak pernah merasa cukup dengan apa yang ada dalam diri kita, hilanglah rasa bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada diri kita. Yang padahal kenikmatan yang Allah berikan kepada diri kita itu, walaupun misalkan kita nggak punya harta, misalkan kita nggak punya mobil, misalkan kita nggak punya kendaraan, misalkan kita nggak punya rumah yang kokoh, yang megah atau yang mewah, kita dengan memiliki umur panjang pun ini adalah sebuah kenikmatan. Kita memiliki badan sehat pun ini adalah sebuah kenikmatan. Kalau kita mau hitung kenikmatan yang ada dalam badan kita saja, dari nafas aja itu sudah luar biasa. Allah memberikan nafas yang kalau dihargakan, kalau dinominalkan, itu jumlahnya mungkin sehari bisa jutaan ya Pak. Satu tabung sekarang oksigen berapa Pak? Ya, kalau kemarin nyampe jutaan ya Pak,
yang apa? Waktu masa Covid ya. Yaitu dari oksigen saja atau dari nafas yang kita hirup itu sudah luar biasa. Maka apapun yang dimiliki oleh kita, ya kita syukurin. Tidak perlu kita melihat ke atas dalam urusan duniawi. Lain halnya dengan urusan ukhrawi, urusan akhirat. Kita mesti selalu melihat ke atas. Kita harus selalu melihat orang yang lebih daripada kita. Ada orang lain bisa sholat, kita pun harus bisa. Ada orang lain bisa puasa, kita pun harus bisa. Ada orang lain bisa umroh, bisa haji, kita pun harus bisa. Ada orang lain bisa sedekah, kita pun harus bisa. Jangan tadi ada orang lain bermotor, kita pun harus bisa. Ya kalau untuk memotivasi kita bekerja nggak masalah mungkin ya, sebagai dorongan kita supaya semangat bekerja. Karena dalam usaha, dalam bekerja itu kan kita harus punya prinsip seakan hidup kita hidup selamanya. Artinya kita harus mempunyai tabungan ataupun simpanan seolah-olah kita bakalan hidup lama. Ya. Begitu pun. Tetapi kalau dalam urusan ukhrawi kita harus serasa hidup kita akan mati besok atau sebentar lagi kita akan mati. Nah sehingga ketika kita dalam urusan ukhrawi, dalam urusan ibadah seolah kita mau meninggal, kira-kira ibadah kita seperti apa Pak? Kalau misalkan kita tahu nih Pak, jadwal kematian kita, misalkan 1 jam lagi kita mau meninggal, kira-kira ibadah kita seperti apa? Ya mungkin dikebut ya Pak, dikebut ya, sambil sholat, bawa uang juga buat sedekah, bawa Quran, wah. Nah jadi urusan ukhrawi artinya di sini kita harus selalu melihat ke atas. Jadi ketika ada orang lain bisa, maka kita pun harus bisa. Bahkan di zaman para sahabat pernah kan datang kepada Rasul orang-orang kaya, datang, mereka semuanya bisa melaksanakan sholat, mereka semuanya bisa puasa. Kemudian orang kaya ini bisa melaksanakan sedekah. Sehingga orang-orang fakir mereka semuanya ngadu kepada Rasul, ya Rasulullah, kami iri dengan orang kaya. Kenapa emang? Karena mereka ketika kami sholat, mereka juga bisa sholat. Ketika kami bisa puasa, mereka juga puasa. Ketika kami baca Al-Quran, mereka juga bisa baca Al-Quran. Akan tetapi ketika mereka orang kaya bisa bersedekah, kami tidak punya apa-apa. Nah maka oleh Rasulullah, sesungguhnya di dalam zikir kita pun itu ada pahala sedekah. Jadi kita membaca hamdalah, membaca tasbih, membaca hauqalah atau membaca tahlil, itu semuanya adalah sedekah. Nah lalu lanjut lagi, kembali lagi kita pada permasalahan ataupun pada hadis ini, yaitu terkait dengan kesederhanaan dalam hidup ini. Nah yang mana kita semuanya mungkin tidak perlu jauh-jauh kita ngambil contoh orang lain tentang hidup sederhana ini. Nah kita mengukur diri sendiri saja, ini apakah kita sudah termasuk orang yang sederhana atau tidak. Nah lalu bagaimana kesederhanaan uswah kita, teladan kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di sini
Disebutkan dalam hadis dari Khalid bin Umar Al-Adawi, qala khatabana Utbah bin Ghazwan, yang mana beliau berkhutbah kepada kami, yang mana dalam khutbah tersebut beliau menceritakan tentang bagaimana kehidupan Nabi yang begitu sangat sederhana. Di antaranya di sini dikatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini beliau ketika melakukan perjalanan yang sangat jauh, beliau hanya membawa bekal, bahkan tidak membawa bekal, ya. Malana ta'amun illa waraqus syajar. Ya, bisa dibilang bawa bekal, bawa, tapi bisa dibilang tidak bawa juga, ya iya. Kenapa bisa dibilang tidak bawa? Karena memang yang beliau bawa hanyalah dedaunan. Ya, kira-kira kalau kita bawa daun, ya, kita berangkat ke kantor nggak bawa makanan, nggak bawa nasi, bahkan kita mah belum makan nasi aja belum dikatakan makan, ya. Mau udah makan mie 1 bungkus 2 bungkus ditanya udah makan belum, jawabnya belum, karena belum makan nasi. Nah, Rasul berangkat dengan perjalanan yang sangat jauh, tetapi Rasul ternyata hanya membawa dedaunan. Nah, sehingga beliau saking laparnya, beliau hanya memakan dedaunan tersebut. Memakan dedaunan tersebut karena memang tidak ada makanannya di rumah Rasul. Sampai-sampai hatta farihat ashdaquna, sampai-sampai bibir beliau atau bahkan bibir para sahabat pun sampai pada pecah. Mungkin saking kekeringannya, saking laparnya, saking hausnya, sampai-sampai bibirnya saja pada pecah-pecah. Ya, kalau kita kan biasanya kalau lapar itu biasanya badan gemeteran, ya. Itu paling sampai begitu, ya Pak. Udah kelewat lapar badan gemeter, ya. Keluar keringat dingin, ya. Bisa-bisa pingsan, ya. Itu biasanya paling nggak makan 1 waktu, ya, bukan 1 hari, 1 waktu. Kita makan kan biasanya 3 kali, ya, sehari. Pagi sarapan, siang, kemudian malam atau sore. Ya, kita nggak makan 1 waktu saja, ya. Dari 1 hari ini kita bisa kelaparan, ya Pak. Bisa emah kita, bisa sakit perut, bisa masuk angin. Tapi Rasul di sini ternyata udah beberapa hari tidak makan, sampai-sampai tadi bibirnya saja pecah-pecah, sehingga beliau hanya memakan dedaunan saja. Nah, kemudian selain dalam hal makanan, beliau juga dalam hal berpakaian tidak berlebihan. Bahkan beliau hanya membawa sebuah burdah, ya. Sebuah burdah, atau di sini disebutkan adalah 1 kain wol, ya. Yang mana itu pun dibagi 2 oleh Rasul. Sebuah selimut yang ternyata selimut tersebut dibagi 2. Karena memang berdua. Jadi Nabi tidak mau
tidak mau egois, dibagi dua, disobek, dibagi sebagian untuk Rasul dan sebagian lagi untuk sahabatnya Sa'ad bin Malik. Nah, lalu kemudian dipakailah burdah tersebut, sehingga itu pun hanya sampai bisa dijadikan sarung, jadi tidak cukup. Kalau menutup badan maka kakinya kebuka, kalau menutup kaki atau bagian bawahnya maka badannya yang kebuka. Ini saking sederhananya. Nah, kalau kita bandingkan ya Pak, pakaian yang ada di rumah, ini kira-kira kehitung nggak Pak? Ngitung baju aja kira-kira di rumah kehitung nggak Pak? Atau ngitung kaos aja di rumah kehitung nggak Pak? Pernah ngitung nggak Pak? Kita mungkin saking banyaknya pakaian yang ada di rumah kita, sampai kita nggak tahu jumlah pakaian yang ada di rumah kita. Atau milik kita saja kita nggak tahu jumlahnya. Ini mungkin di sini kita bisa melihat, bisa membandingkan kita ini sudah termasuk hidup sederhana atau belum. Yang padahal nanti di akhirat pada yaumul hisab, pada hari penghitungan amal atau penghitungan ya amal kita, jangankan harta yang melimpah, dari satu baju saja itu hisabannya bakalan lama. Dari satu kancing aja itu hitungannya hisabannya bakalan lama. Sebab semua harta kita itu bakalan kalau mungkin KPK bahasanya apa ya? Ya, diaudit, ya, diaudit semua harta kita. Waalaikumsalam. Jadi semua harta kita bakalan diperhitungkan, diaudit semuanya, sehingga tidak ada satupun dari harta kita, dari apa yang kita miliki, lepas daripada hisaban ataupun hitungan. Jangankan yang haram, yang halal aja tetap dihisab. Jadi bakalan lama kita nunggu hisaban saja. Kalau ternyata mending kalau halal, kalau ketemu yang haramnya ini bakalan jadi siksa, bakalan jadi fitnah buat kita. Sehingga dalam hal ini saking orang-orang terdahulu sampai takutnya istilahnya ngambil hak orang lain, karena semua yang kita lakukan, semua yang kita miliki, semuanya bakalan dihitung. Maka orang-orang terdahulu, ya diantaranya adalah Siti Fatimah, ketika beliau akan memasukkan benang ke dalam jarum, sedangkan di rumahnya gelap, beliau tidak berani numpang ke rumah tetangga atau ke depan rumah tetangga yang rumahnya ada lampunya, yang rumahnya mungkin ada penerangannya, kemudian numpang untuk memasukkan benang tersebut ke dalam jarum. Kenapa? Karena itu pun bakalan dihisab. Ya kalau kita ya, mohon maaf saya aja kadang sering banget numpang parkir gitu ya Pak, Masya Allah, padahal bukan tanah kita ya, apalagi mungkin kita udah tahu itu jalan ya Pak, kita belum punya garasi, numpang parkir di pinggir jalan atau di depan rumah orang. Mending Pak, kalau bukan di depan gerbang, ini persis depan gerbang kadang main parkir aja ya. Nah jadi
kenapa sih mereka ataupun ulama-ulama terdahulu atau bahkan mungkin Rasulullah SAW begitu sangat sederhananya? Karena memang beliau tahu, ya. Karena semua yang kita miliki itu semuanya tidak akan terlepas daripada hisaban. Nah, lalu kemudian hadis yang ke-9, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an qala, dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, beliau berkata, akhrajat lana Aisyatu radhiyallahu anha, bahwa Siti Aisyah radhiyallahu an mengeluarkan kisaan pada sebuah kain wa izaron ghalidun, dan pada sarung yang tebal. Qala, berkatalah Siti Aisyah, kubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghembuskan nafasnya yang terakhir atau ketika beliau wafat, itu beliau sedang memakai dua ini, artinya sarung dan kain tersebut. Jadi di sini Siti Aisyah pernah menunjukkan kepada sahabat, mungkin di sini tujuannya adalah ingin menyampaikan bagaimana kesederhanaan Rasul disampaikan kepada Abi Musa al-Asy'ari. Jadi beliau keluarkan itu pakaian Rasul, yang mana pakaian terakhir Rasul ini ternyata bukan pakaian yang mewah, hanya